Yang kedelapan, mereka terjerumus dalam syirik akbar yang sangat banyak. Di antaranya, ya, mereka kalau berdoa itu bukan ya Allah, tapi ya Husain, ya Zainab, ya Fatimah, ya Ali gitu. Mintanya kepada makhluk-makhluk ini. Bahkan sampai mereka mengatakan, inna lil Husain wa inna ilal Husain raji'un. Bukan innalillah. Nanti saya tayangkan semuanya biar ya. Kalau ini mungkin wah itu rekayasa. Enggak, ini saya tayangkan nanti bagaimana mereka luar biasanya kemusyrikan mereka. Mengucapkan ya Muhammad, ya Husain, ya Zainab, ya Fatimah, atau ya Ali dalam keyakinan Syiah dan Ahlu Sunnah disebut dengan istilah istighatsah. Dan perbuatan ini bukan syirik, sebab syirik itu berkaitan dengan penyembahan kepada selain Allah. Sementara meminta tolong kepada makhluk bukanlah bermakna menyembahnya. Seperti kita minta tolong kepada seseorang dengan mengatakan ya fulan, dan perbuatan tersebut bukan berarti menyembah si fulan. Amalia istighatsah ini sebagaimana dinukil dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ulama Ustadz JAT sendiri, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar. Berikut ini. Di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 365, dari Al-Haytham bin Hanashi berkata, kami berada di samping Abdullah bin Umar dan kakinya sedang kram. Lalu seseorang berkata, panggillah orang yang paling engkau cintai. Dia pun berkata, wahai Muhammad. Kami tegaskan, wahai Muhammad. Seketika Ibn Umar pun dapat meregangkan kakinya. Dalam riwayat ini kita simpulkan bahwa Ustadz JAT telah menuduh sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Umar telah berbuat kemusyrikan. Yang anehnya, riwayat itu terdapat dalam kitab guru besar Ustadz JAT. Karena itu berkali-kali kami katakan mereka hanya hafal satu riwayat tetapi lupa 1000 riwayat. Ibn Qayyim sama sekali tidak mengomentari amaliyah tersebut sebagai musyrik. Bahkan dia memasukkan redaksi itu dalam kitabnya dalam satu bab yang diberi nama pasal 4 tentang zikir yang digunakan yang seharusnya seorang hamba lakukan, yang dengannya dia dapat menuntaskan kebutuhan yang mendesak dan besarnya manfaat. Tanpa Ustadz JAT sadari, bukan hanya sahabat Nabi yang melakukan kemusyrikan, tapi termasuk guru besarnya, yaitu Ibn Qayyim, karena telah memuat kisah istighatsah ini di dalam kitabnya. Demikian pula Al-Haythami, seorang ulama Ahlus Sunnah, yang menukil sabda Nabi SAW yang memerintahkan umatnya untuk meminta tolong kepada makhluk ketika dalam keadaan terdesak. Berikut bukti perintah Nabi tersebut dalam kitab Majma' Az-Zawaid, karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001. Halaman 138 sampai 139. Al-Haythami berkata dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi selain malaikat hafazah. Tugas mereka menulis daun-daun pohon yang gugur. Maka jika salah seorang di antara kalian tertimpa kesulitan di padang pasir atau hutan belantara, maka berserulah, bantulah aku wahai hamba-hamba Allah. Kami tegaskan, bantulah aku wahai hamba-hamba Allah, maksudnya malaikat. Al-Haythami berkata, riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Rasulullah mengajarkan umatnya, jika ada yang tersesat di dalam perjalanan, hendaknya dia memanggil para malaikat agar dapat menolongnya. Di sini Ustadz JAT benar-benar telah menuduh Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berbuat syirik, yaitu dengan meminta tolong kepada malaikat. Atau seperti slogan kami, bahwa Ustadz JAT ini dan rombongannya memang tidak pernah membaca riwayat yang menunjukkan bolehnya istighatsah. Dalam kitab Al-Azkar, karya An-Nawawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Khuzaimah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 415 sampai 416.
Kami telah meriwayatkan di kitab Ibn Sinni dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah bersabda, jika ada seseorang yang hewan tunggangannya lepas saat perjalanan di padang pasir, maka hendaknya dia menyeru, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah, yaitu tungganganku itu. Wahai hamba-hamba Allah, tahanlah. Sesungguhnya Allah memiliki pengepung di bumi ini yang akan menahannya. Aku, yaitu An-Nawawi berkata, beberapa guru-guru besar kami berkata kepadaku bahwa beliau pernah kehilangan kendaraan miliknya yang aku mengiranya adalah keledai. Dan dia tahu akan hadis ini, lalu dia mengucapkannya. Setelah itu, Allah pun menahannya saat itu juga. Aku juga pernah bersama rombongan yang kehilangan hewan tunggangan mereka, dan mereka merasa lelah mencarinya. Maka aku mengucap seruan itu, dan seketika itu juga hewan tunggangan mereka berhenti, yaitu tidak lari lagi, tanpa sebab apapun selain ucapan ini. Bukan hanya guru besar Imam An-Nawawi saja yang melakukan istighosah, akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal pun yang katanya telah diakui sebagai imam mazhabnya Ustadz JAT melakukannya. Dalam kitab Masail Al-Imam Ahmad bin Hambal, riwayat anaknya Abdullah bin Ahmad yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Islami, cetakan pertama tahun 1981, halaman 245. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, aku telah mendengar ayahku berkata, aku sudah melaksanakan haji sebanyak 5 kali, 2 kali dengan kendaraan, dan yang 3 aku berjalan, atau sebaliknya. Kemudian aku tersesat di perjalanan menuju haji, sedang aku dalam keadaan berjalan. Maka aku pun berkata, wahai para hamba Allah, kami tegaskan, wahai para hamba Allah, tunjukilah aku jalan yang benar. Aku terus-menerus mengucapkan perkataan itu sampai aku menemukan jalan yang benar, atau sebagaimana yang telah ayahku katakan kepadaku. Lagi-lagi dapat disimpulkan bahwa Ustadz JAT telah menilai Imam Ahmad bin Hambal dan para guru besarnya Imam An-Nawawi telah melakukan kemusyrikan. Namun para pemirsa tidak usah kaget jika nanti akan muncul kelompok Ustadz JAT yang mengomentari perbuatan para imam yang melakukan istighosah dengan penafsiran yang menyimpang. Karena memang kebiasaan mereka selalu menyimpulkan dengan hawa nafsunya. Harusnya Ustadz JAT yang selalu memusyrikkan orang lain dalam kasus istighosah, yaitu meminta tolong kepada selain Allah, untuk mempelajari ulang kitab-kitab ulama muslimin agar dapat membandingkan apa yang diyakini selama ini. Jangan hanya terpaku dengan para guru wahabinya. Sekaligus pesan bagi para pemirsa, jangan pernah terkecoh dengan penampilan jenggot dan laptop.